apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsman Arif dari Forum News Network. Kali ini saya pasti banyak penasaran, pengen lihat seperti apa kondisi rumah Bung Rocky Gerung yang katanya mau digusur. Saya akan ajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Halo. Hai, Bung Rocky. Halo. Bung Rocky, coba telinganya dibuka dulu. Telinganya, Bu. Halo. Buka telinganya. Pikir ada yang pidato tadi. Aduh, luar biasa. Ikutan tutup telinga challenge ya. Iya, saya lihat semua orang lakukan hal yang sama tuh. Jadi saya ikut perintah netizen, yaitu tutup telinga ketika ada si Dungu ngobrol. Dungu ngobrol ya, bukan pidato. Iya. Oke, ini menarik ya, fenomena di media sosial dalam 1-2 hari ini yang kita sebutnya sebagai anak-anak muda sekarang kan biasanya challenge gitu ya, atau tantangan gitu. Ini tantangan tutup telinga dan macam-macam sih bentuknya, bukan hanya Presiden Jokowi, tapi ada juga yang Ade Armando dan sebagainya. Ketika dia ngomong itu ada yang tutup telinga. Jadi memang fenomena ini jadi menarik. Saya penasaran sebenarnya. Kita mesti cari ya secara genealogisnya dulu. Apa yang terjadi? Setelah saya buka-buka itu rupanya ini berkaitan dengan ada satu kelompok anak-anak tahfiz Quran ya, anak-anak kecil tuh yang menghafal Quran gitu. Mereka ini rupanya mau antri vaksin dan ada musik dan kemudian dia tutup telinganya. Memang tradisinya begitu. Mereka bukan mau radikal gitu. Ini jadi kemudian di framing bahwa itu radikal. Padahal ini memang anak-anak ini supaya bisa menghafal 30 juz Quran itu memang nggak boleh denger yang macam-macam dulu gitu lah. Nggak boleh kayak kita deh, yang dengernya macam-macam. Nggak bisa lagi satu ayat Quran pun nggak bisa ngapalin gitu ceritanya. Tiba-tiba kemudian dari situ muncul fenomena baru, yakni tutup telinga, tapi yang dipakai pidatonya Presiden Jokowi. Jadi saya kira itu genealoginya begitu. Yeah. Semua penghafal kitab suci berupaya untuk dapat kekusukan. Iya. Para Darwin juga begitu, tradisi Katolik juga begitu yang disebut retreat, meditasi itu dalam kesunyian memang. Jadi itu konsentrasi untuk menghubungkan manusia dengan alam semesta, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu kegiatan rohaninya begitu, genealogi. Ada genealogi politiknya juga, yaitu PP di dalam masyarakat Jawa. Itu kan orang cuma diam aja kan, protes di depan istana raja atau sultan, menunggu reaksi sultan. Jadi itu dalam upaya untuk minta perhatian sebetulnya tuh, agar supaya sultan tahu bahwa ada problem tuh. Nah di kita sekarang orang minta perhatian lewat poster tapi dilarang. Orang minta perhatian lewat mural tapi dilarang. Lalu terbitlah yang namanya PP 4.0. Yaitu dengan tutup telinga. Karena menganggap bahwa orang yang nggak mau dengar, ya sebaiknya nggak usah kita dengar juga kalau dia ngomong kan. Orang yang nggak mau berkomunikasi, ya nggak usah kita dengar. Maka muncullah prinsip itu, hear no evil, see no evil. Waduh. Hindari melihat si Dungu dan tutup mata bila si Dungu lewat. Kira-kira begitu tuh. Itu terjemahan bebasnya ya. Ya. Nah, tapi memang ini saya kira fenomena ini perlu penamaan karena saya bagaimanapun juga ini saya kira ini fenomena fenomena sosiologis juga fenomena historis nantinya ya, akan menjadi suatu masa kita akan mengenang itu kan gitu. Pasti akan ada riset yang jadi tesis PhD tentang yang disebut counterculture. Jadi fenomena kontra budaya sebetulnya, dan biasa di dalam keadaan orang terhalang untuk mengekspresikan sesuatu, maka ekspresinya dicarikan jalan yang sangat sublim, yang hanya bisa dibaca oleh mata hati itu. Kan kita nggak tahu kalau orang yang tutup telinga dia dengar apa enggak. Mungkin dia membayangkan sesuatu yang lain dari yang ada di depan dia tuh. Jadi ini gejala baru dalam politik kita. Kalau kanal-kanal demokrasi ditutup, maka akan ada kapiler-kapiler kecil yang akan terbuka. Itu sama dengan kalau jantung kita aortanya tersumbat, pembuluh darah utama, biasanya pembuluh darah kapiler itu akan cari jalan untuk tiba lagi di jantung. Karena itulah hukum evolusi, supaya kita bertahan, kapilernya itu akan buka jalan supaya yang tersumbat itu ada jalan alternatif, kayak sedotan gitu, sodetan. Jadi challenge ini, tutup kuping ini juga adalah sodetan untuk menghubungkan masyarakat melalui fasilitas see no evil,
hear no evil. Oke. Ini boleh juga disebut sebagai bentuk dari disobedient ya. Nah itu betul, ini disobedience yang paling canggih itu, karena langsung diperlihatkan ketidaksukaan tapi tidak ada kekerasan, kan disobedience itu maksudnya. Jadi netizen disobedience, bukan civil disobedience. Ya, bukan civil disobedience. Tetapi ketika ini jadi gerakan massal, ini bisa jadi apa? Netizen civil disobedient gitu ya. Ya, dia sedang berubah menjadi netizen dengan sendirinya di dalamnya ada civilian value di situ. Jadi akhirnya orang menemukan cara beroposisi yang nggak mungkin ada deliknya. Kan mana ada di dalam hukum kan kalau orang nggak mendengar apa-apa nggak boleh jadi saksi kan? Iya, iya. Yang boleh jadi saksi orang yang telah mendengar sesuatu, karena itu disebut sebagai apa namanya affidavit atau testimoni itu kan. Iya, iya. Nah kalau orang nggak melihat dan nggak mendengar ya dia bisa jadi saksi di pengadilan. Jadi ini bebas dari pidana. Lakukan sebanyak mungkin karena deliknya belum ada. Karena kan yang namanya jadi saksi itu dia mengalami sendiri, dia mendengar dan dia melihat gitu ya. Nah kalau tutup telinga sambil menjem matanya begini kan nggak kelihatan, dia nggak dengar, nggak lihat apa-apa gitu ya. Iya, dia apa namanya testimoni de audito apa itu, de auditonya nggak ada. Jadi dia bebas, dia tidak boleh bahkan tidak boleh dibully karena biasanya langsung dibully cebong kan. Bagaimana membuli orang yang nggak dengar bulian juga? Ya, saya bayangkan begitu ya. Ketika mereka membuat coba membuli itu, ketika nggak didengar juga, menarik ini idenya. Saya kira, tapi yang membuat saya kagum itu adalah bahwa muncul berbagai macam perlawanan gitu, dan itu perlawanannya kreatif kan. Sebenarnya kalau dulu simbol perlawanan itu kan orang selalu turun ke jalan. Ya, unjuk rasa kan. Tetapi sekarang ini kan kita tahu dengan dalih COVID dilarang untuk itu, dan kemudian muncul semacam perlawanan-perlawanan yang lain, dan jujur saya nggak pernah membayangkan sampai muncul fenomena semacam ini. Iya, karena unjuk rasa nggak boleh, ini versi ujuk poin dalam bentuk yang sangat intelektual. Yang pernah bayangin versi ujuk poin, jadi dia dapat inspirasi dari FNN sebetulnya tuh. Cuman FNN pakai bahasa Jawa, dia pakai bahasa batin. Iya, ini tunjuk poin gitu ya. Karena memang menonjok sekali ya ini perlawanannya ya. Nah, dalam situasi semacam ini, kalau Anda jadi pemerintah gitu ya, karena saya tidak bayang, apa yang Anda lakukan menghadapi perlawanan-perlawanan semacam ini? Udah pasti saya bikin perpu. Oh, perpu? Perpu melarang orang tutup telinga. Menarik juga ya, perpu ya. Perpres ya. Perpres ya. Kalau perpu kan itu harus apa ya? Ya perpres aja deh. Supaya presiden yang tanda tangan kan. Iya. Jadi jelas bahwa segala macam aktivitas akal sehat itu nggak mungkin dibendung gitu, kira-kira bahkan dengan cara yang sangat sublim orang dapat kapiler untuk mengalirkan darah bersih ke dalam pikiran publik. Karena darah kotor menghambat komunikasi yang sehat, dan darah kotor biarin aja dialirkan ke arah corok-corok itu. Corok TV apa? Ya. Oke, kan kemarin Presiden baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah ya tentang untuk PNS gitu ya. Nah, saya kira ini penting sekali, ini ada aturan-aturan baru gitu. Kalau kemudian aturan baru, tetapi karena perlawanan ini kan seperti air nih, Bung Rocky. Jadi artinya dia meskipun dibendung, dia akan terus mengalir dan dia akan menemukan jalannya lagi. Ini saya kira kalau ini ditutup dengan perpu atau perpres, mungkin akan ketemu aksi-aksi baru. Masa harus bikin perpres lagi? Air yang bersih itu dia akan ngalir melalui mata air gitu. Air kotor dia ngalir ke arah gorong-gorong. Nah, itu bedanya, jelas itu. Jadi pemerintah akan kerepotan, tapi kita tahu bahwa serepot-repotnya pemerintah menemukan akal lebih cepat cara air untuk menemukan muara sungai itu. Jadi ini akan bermuara ke sungai besar yang disebut protes massal tuh. Jadi setitik embun dikumpulkan, dia akan jadi sungai besar tuh. Nah, begitu juga ini kuping kita masih ditutup, tapi suatu waktu begitu dibuka kita akan berbalik arah. Netizen akan berbalik arah menjadi banjir besar, banjir informasi karena dihalangi itu. Jadi saya gembira aja bahwa selalu ada jalan keluar kendati kedunguan mengepung kita. Nah, ini saya kira ini cara cerdas ya, karena banyak orang begitu nonton ini, tapi tentu bukan kubu pendukung pemerintah ya, kubu
orang-orang yang oposisi atau yang netral gitu Iya. melihat ini orang bisa tertawa terbahak-bahak, dan saya yakin begitu tertawa dia imunitas tubuhnya tuh langsung naik 200.000% begitu kan. Ya mestinya pemerintah senang karena tanpa harus minjam uang lagi untuk naikin kesehatan, dengan sendirinya challenge ini memperbaiki daya ingat kita, memperbaiki daya lihat kita. So kalau kita tutup mata dan kita tutup telinga, itu sebetulnya daya ingat kita jadi bagus itu. Karena kita langsung memusatkan perhatian pada satu imajinasi yang mungkin akan datang. Nah, mudah-mudahan imajinasi itu menghasilkan percepatan menuju end game. Jadi jadi ini anggap aja orang lagi tutup telinga karena sedang mendengar derap langkah end game supaya tidak terganggu oleh suara-suara lain itu. Gitu. Suara cebong yang berisik terus, bahkan aktivitas sekarang kan tinggal ada yang bersuara kan tinggal bunyi-bunyi cebong tuh. Oke, jadi tadi kalau orang pada nutup telinga itu jadi bisa menyehatkan juga ya, bisa membuat imunitas tubuh kita juga naik juga. Iya, karena dia konsentrasi sehingga vitaminnya bisa dimanfaatkan oleh tubuh untuk menambah imunitas itu. Karena dia tutup telinga, dia nggak terganggu oleh bising politik. Jadi ketenangan batin itu diperoleh justru dengan tidak mendengarkan apa-apa. Gitu. Jadi anggap aja ini meditasi politik. Oke. Nah kalau eskavator atau bulldozer yang bulldozer rumah Anda, kita nggak boleh tutup mata dan tutup telinga kan? Kalau itu kita mesti buka lebar-lebar. Ah. Sebab itu disuruh oleh oligarki. Kita nggak boleh tutup mata dari kelakuan oligarki gitu. Jadi begitu ada bunyi bulldozer, itu berarti kita bersiap untuk. Saya nggak akan hadang bulldozer itu. Saya akan minta anggrek itu supaya tetap bertahan. Jadi akan ada bulldozer versus anggrek. Dan mak-mak pasti pro anggrek dong. Iya. Dan mama aja dan mbak-mbak juga. Mbak-mbak juga. Oke, kita melihat bahwa fakta-fakta semacam ini membuat kita gembira gitu. Kenapa? Karena ternyata di bangsa Indonesia itu di tengah situasi yang sangat sangat buruk seperti ini pun tidak kekurangan itu cara mereka mendapatkan kegembiraan. Ini kan bentuk semacam itu ya. Ini kan menunjukkan kecerdasan kita sebagai bangsa gitu ya. Memang saya nggak pernah ragu kecerdasan bangsa ini. Yang saya ragu kecerdasan dari mereka yang sedang berkuasa. Dan kecerdasan publik itu pasti akan meninggi begitu ada kekuasaan yang makin arogan itu. Jadi dalilnya tetap arogansi itu berbanding terbalik dengan kecerdasan. Kecerdasan pasti akan melampaui arogansi. Dan dunia nanti akan melihat bahwa Indonesia adalah tempat untuk mempelajari cara beroposisi dengan akal sehat. Gitu. Ini semuanya urusan akal sehat yang main challenge ini. Ya. Nah, jadi dengan fakta-fakta semacam ini kita masih punya harapan lah terhadap masa depan bangsa ini, karena kita tahu kan pandemi ini dampaknya sangat serius ya. Rocky, ada semacam gitu, kita khawatir adanya lost generation, kita khawatir juga akan mengalami kualitas pendidikan kita semakin menurun. Tapi sinyal-sinyal semacam ini membuat kita jadi lega. Kelihatannya apapun yang terjadi, bangsa ini terlatih menghadapi situasi. Ya, ada istilah baru di dunia buat pemerintah yang nggak perform karena alasan pandemi itu dianggap sebagai ketidakmampuan sebetulnya yang ditutup-tutupi itu. Mereka pakai istilah the pandemic of bad thinking gitu. Pandemi dari kedunguan, dari cara berpikir buruk tuh. Itu yang sekarang lagi diatasi melalui vaksin yang disebut challenge. Mari kita sama-sama tutup telinga, tapi jangan lupa tunjuk poin. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Salam akal sehat. Yes.